Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini. Alhamdulillah ini Masya Allah ada alumni ya. Beliau adalah Mas Dedi Mardiansyah dari Batam ya. Palembang. Ini dari Palembang. Wah, jauh-jauh datang ke Purwokerto, ini tentunya luar biasa motivasinya ini. Bisa dinilai semangatnya luar biasa. Nah, beliau sudah mengikuti pelatihan 3 hari ya, pendalaman yang kedua ini ya. Nah, baik untuk yang kita bicarakan dan diskusikan ini terkait dengan masalah pengalaman di lapangan Mas Dedi. Tentunya dengan konsep holistik kan banyak manfaat nih di kalangan masyarakat. Silakan untuk memberikan testimoninya, kasus apa yang paling unik. Itu mudah-mudahan apa yang didengar kita semuanya, terutama pemirsa, paling enggak ketika ada kasus yang sama itu bisa mengikuti jejak yang Mas Dedi ini melakukan tindakan secara holistik. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nursin yang telah memberikan kesempatan. Di sini bukan maksud menggurui kepada para pemirsa semua. Di dalam Islam pun tidak ada kata senior. Apabila dia orang berilmu, walaupun dia umurnya masih muda, maka wajib sampaikan. Baik lagi, balihu anni walau ayah, sampaikanlah satu ayat. Berbicara masalah holistik tidak luput dari berbicara masalah keseluruhan. Medis sama alternatif sama-sama membutuhkan. Kapan butuh medis, kapan butuh alternatif. Berbicara masalah testimoni bukan maksud menggurui, walaupun mungkin ada beberapa para pemirsa yang tahu sosmed saya pribadi. Di sosmed itu adalah kasus-kasus lama yang mungkin saya maintenance yang alhamdulillah qadarullah Allah sembuhkan. Bukan saya yang pintar, tapi Allah yang menyembuhkan. Tugas saya hanya adalah menganalisa, membantu, ya hablum minan nas manusia lah, seperti itu. Berbicara masalah kasus yang unik, ini satu ya. Yang pertama adalah ini salah satu keluarga besar di salah satu di daerah Jawa Tengah, Jawa Tengah, daerah pegunungan. Awal mula itu nerapi anaknya. Anaknya itu usia 24 tahun, tapi mukanya kayak seperti 10 tahun. Kuliah. Dan kuliahnya sempat tersendat-sendat lah. Karena apa? Imunnya bermasalah. Hasil medis, imun lemah. Hasil medis, imun lemah. Larinya ke saraf. Larinya juga ke sendi-sendi. Katakanlah mungkin kita bicara masalah autoimun. Ketika dianalisa, Masya Allah tabarakallah, kondisinya itu sangat-sangat defisien. Defisien mungkin artinya kekurangan. Udah kekurangan energi, kekurangan cairan. Nengok matanya, karena dia berkacamata, kalau nggak salah itu dia silindernya kurang lebih 5 atau 7 gitu ya. Kacamata tebal banget, udah pas nengok mata sama lidah udah berbicara banget nih orang sakit apa. Udah, sebenarnya ini kasus teman saya pribadi. Karena teman saya give up, nyerah, dilemparkan ke saya. Dan saya tidak pernah ketemu sama keluarga besar ini dalam 1 tahun pun. Cuman nomor kontak saya dikasih teman saya ke mereka. Tiba-tiba konsul nih. Udah konsul. Lucunya ada apa? Ketika konsul pertama kali kita minta foto saya pribadi. Saya bilang untuk apa? Pengen kenal. Oke, udah. Walaupun ke ujung-ujungnya foto saya tuh disebarluaskan ke tetangganya kalau mau konsultasi. Ya udah. Lucu kan? Udah. Jadi masalahnya itu anaknya. Udah. Jadi anaknya itu imun bermasalah, matanya silinder, sampai masalah, perutnya sering kram dan beser. Timbangannya itu selalu di bawah 40. Jalan tidak lebih dari 10 langkah. Udah, ini udah diterapi kemana-mana, mentok. Udah, qadarullah tetap balik lagi ya. Kalau kita udah mentok, biasanya pertolongan Allah dah datang. Ketika mentok, pertolongan Allah datang, pada dasarnya apa? Allah tuh cuma ngasih kunci bahwa kita itu disuruh apa? Cleansing
mungkin harta abu-abu, mungkin amal yang masih abu-abu atau apa dan sebagainya. Udah dari diagnosa lidah ketemulah lembab dingin. Udah lembab dingin. Terus edukasi yang pertama kali saya edukasi apa? Saya tidak mau ngasih apapun terapi ke anak ini. Kenapa? Ketika dikasih terapi anak ini ngerasa nggak nyaman. Yang saya lakukan ke suruh ibunya pertama kali adalah apa? Cuma disuruh mandi air hangat pakai garam every day. Karena kan logikanya kalau di daerah gunung dingin, dia defisien, mukanya pucat lagi. Ya udah. Nah ketika ditanya masalahnya apa, makannya apa sehari-hari, teh kan sifatnya dingin, kopi sifatnya dingin, buah sifatnya dingin dominan. Oh ini ya, wajar udah berpuluh-puluh tahun sakitnya nggak sembuh. Ya udah, makanan itu dibenerin, udah makannya dibenerin. Masya Allah tabarakallah, ada kemajuan nih, berat badan naik, mata pelan-pelan terang, yang dulunya 10 langkah jalan udah jadi 20 langkah. Nah, saya nggak nengok kilas balik masalah orang ini apa. Nah, qadarullah sebulan kemudian nih ada serangan faktor X. Udah pas ditelusurin ternyata di rumah keluarga ini ada benda pusaka umurnya ratusan tahun. Ada 3 lagi yang setiap malam itu selalu terbang benda itu. Udah, oh ya udah. Jadi gimana mas caranya? Saya bilang salat tobat, terus minta Allah, aku yakin sama apa, saya cuma mengarahkan. Udah, karena ada faktor X-nya, pembicara sebelum faktor X, Allah bilang dalam Al-Quran apa sebagai umat muslim? Dosa masa lampau. Allah bilang dosa masa lampau manusia. Dosa masa lampau kita nggak pernah tahu apakah kita melakukan apa orang tua kita atau buyut-buyut kita. Maka kenanya adalah anak cucu. Mungkin kalau kita bilang saya itu ada khodam leluhur lah, inilah, itulah, seperti itu. Udah, ketika benang merah itu, saya mencoba untuk cari peruqyah di sana. Saya ngasih recommended. Karena jujur, ketika saya mencoba menggali akar masalah itu, wajib harus saya ngebuka akar masalah, saya harus mengunci itu masalah. Saya nggak mau orang itu nanti, oh dari saya boleh makan ini, dari sana nggak boleh, dari sana nggak boleh. Udah, secara diagnosa holistik ya. Udah, selesai diruqyah, progresnya makin gede lagi Pak Nursin dan teman-teman pemirsa. Ya udah, mata pelan-pelan berkurang banyak. Udah, pada waktu itu dikasih herbal ada 2 macam untuk anak ini. Udah selesai, terus tiba-tiba berat badan naik, otak itu yang maaf ngomong untuk secara loadingnya itu lumayan lama. Sekarang pelan-pelan progres banget tuh. Udah progres banget, berat badan naik, udah yang biasa bukannya pucat kayak orang mau mati, seger. Ya udah, baru saya main teknik terapi. Gak mungkin dong kalau orang pucat defisiensi saya kasih terapi mati tuh orang. Logikanya aja, nutrisinya bermasalah, energinya masalah, masa saya mau main terapi? Kenapa? Di dalam hadis kalau nggak salah kita nerapinya benar, tapi nggak tahu ilmunya berdosa. Orangnya sembuh, nggak tahu ilmunya berdosa juga. Itu udah selesai pelan-pelan. Masya Allahnya dikasih lagi sama guru, konsultasi sama guru, tambahan progresnya semakin baik. Itu kalau nggak salah tertunda wisuda tuh 1 tahun lebih kalau nggak salah Pak Nursin. Ini bulan 7, bulan 6 kemarin anaknya wisuda. Dan sebelum wisuda orang tuanya itu nelpon, hanya minta untuk ditenangkan ini anak. Jadi benar-benar karena saya pribadi mantan guru, oke, ketika wisuda seperti, ketika sidang skripsi seperti apa, ketika ini seperti apa, mau apa ya, memberi support bahwa oh gini loh menghadapin dosen penguji. Udah selesai, yang dulunya mbak ngomong everyday itu ini anak perutnya selalu kram, beser nggak berhenti, tenaganya bermasalah. Sekarang udah makin baik nih, berat badannya kalau nggak salah sekarang mungkin di atas aku, kurang lebih 50 lah. Rambut makin tebal, yang dulunya tipis rambutnya makin tebal. Udah, note-nya apa? Saya tidak pernah nerapi keluarga ini secara fisik langsung, hanya by phone. Udah, kalau orang minta tolong ya saya tahu ilmunya ya saya sampaikan. Ya udah, beriring berlanjut, tiba-tiba Pak Nursin asiknya lagi apa? Allah kasih keberkahan. Orang tuanya nih bermasalah, bapaknya ini diabetes,
Diabetes kalau nggak salah kurang lebih 8 tahun ke atas lah. You know lah, diabetes pemirsa laki-laki uring-uringan. Udah pas diabetes, udah konsul nih bapaknya by phone. Udah by phone bla 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 bla, ketemu diagnosa defisien, tapi nggak pucat, lembab dingin. Ya udah, saya cuma ngasih tahu tolong dipanasin pakai garam kasar. Saya suruh disangrai, dipanasin, tempel, ditaruh di kain, tempel di organ ini. Udah setiap hari mandi air hangat sama garam. Ya udah, plus obat sama nutrisi yang saya ajarin. Udah 2 bulan berjalan, makin kesini diabetesnya sekarang kalau nggak salah udah 60% ada progres. Nah, yang senang siapa? Istrinya nelpon saya. Masya Allah mas 8 tahun. Teman-teman laki-laki tahulah. Laki-laki, ya laki-laki 8 tahun nggak pernah itu tiba-tiba istrinya yang senang disentuh. Udah, terus udah makin baik, istiqomah, udah, tiba-tiba istrinya nih masalah. Masalahnya apa? Mas, saya itu setiap 5 menit sekali pasti besel. Setiap 5 menit. Kan nggak mungkin toh pakai pampers. Udah. Pasti tengok sama. Orang tuanya lembab dingin dan defisien. Ketika menggambarkan 3 peta diagnosa yang pertama adalah dari lidah. Saya minta foto mata. Udah. Ketika nengok lidah, ketika saya gabungkan 3 lidah ini jadi satu frame, sama semua. Benang merahnya apa? Sesuai dengan diagnosa holistik ya. Menurutnya saat nggak ngapa-ngapain ini keluarga, cuman konsul edukasi secara holistik. Ya udah selesai 5 menit itu Pak Nursin. Yang saya lakuin apa ke ibu ini? Ibu ini nggak minum obat sama sekali ya. Saya cuma suruh apa? Bu, tolong benerin gerakan sholat. Tolong benerin gerakan sholat. Sama ada satu ilmu yang diajarkan guru saya. Udah. Plus sering-sering berendam dengan air hangat. Ya udah, tambahannya di situ ada bidara. Udah. Nah, seminggu tuh selalu wajib satu keluarga ini kontrol foto lidah. Seberapa jauh kemajuan. Udah, masalahnya Pak Nursin sekarang itu ibunya itu udah normal besernya. Yang asik siapa dong? Suaminya kan. Itu. Ya udah, makin kesini, keluarga ini progresnya makin luar biasa. Bapaknya, ibunya, anaknya masih tetap saya pegang. Karena harapan dari keluarga mereka adalah saya assalamualaikum ke rumahnya. Karena 1 tahun lebih saya nggak pernah ketemu orangnya sama sekali. Saya cuma tahu mereka by foto, by video call, by WA. Udah, karena guru saya berpesan gini, menolong orang yang paling enak adalah lo nggak tahu orangnya, lo nggak pernah ketemu, dan lo nggak pernah minta apa-apa. Pahalanya lebih gede ketimbang ketemu, dikasih duit kecil, lo dongkol, gede lo nambah dongkol. Udah, itu yang selalu saya pegang nih. Jadi itu kasus unik nih. Udah. Nah, setelah keluarga ini sampai titik ini saya pegang sama anaknya cuma 1. Udah. Semua tetangganya kalau punya masalah saya pasti ditelepon. Itu anaknya perempuan apa laki-laki itu? Perempuan. Oh, perempuan. Udah, saya pasti telepon. Hampir rata-rata kasusnya tuh defisien, lembab dingin karena daerah pegunungan, daerah dingin. Ya udah, cuman konsulto mulai dari yang kasus yang ribet-ribet sampai yang simpel-simpel lah. Udah, saya cuman konsultasi, ngajari ilmu nutrisi, ngajari kalau mereka butuh obat saya kirim obat racikannya. Udah, kalau memang mereka butuh terapinya apa, saya yang akan rekomendasi terapis di sana siapa. Tidak boleh basing-basing. Kenapa? Kita yang membuka akar masalah, maka kita harus merekomendasikan apa. Iya. Udah, itu kasus unik. Kenapa? Benang merahnya adalah mungkin karena saya pernah kena santet dulu. Teman-teman tahu nih, kalau kasus kayak gini pasti ngelempar ke aku. Udah, why-nya kenapa? Ininya kenapa? Karena teman-teman ketika terapinya pernah di touching fisik keluarga ini, ketika mereka touching fisik keluarga ini mereka drop. Udah, jadi saya yang masuk. Udah, jadi ya masya Allahnya ketika berbicara masalah holistik, Allah bilang dalam Al-Quran sesungguhnya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Dari apa yang kamu ketahui dan dari apa yang tidak kamu ketahui.
Udah, baik lagi sebagai terapis atau sebagai manusia, kalau ada klien jangan pernah melihat kacamata kuda versi kita, tapi lihat kacamata klien seperti apa. Masuk dulu masalahnya, baru ketemu benang merah. Ya udah, karena kalau udah kebiasaan buruk jadi habit, kita nggak pernah bilang salah. Ini masuk pelan-pelan edukasi sampai satu titik mana mereka bilang, ya Allah mas, ternyata saya zolim sama keluarga saya. Dan pada keluarga ini Pak Nusin, masya Allah tabarakallah, ya keluarga ini pedagang nih di pasar. Sekarang itu rezekinya itu luar biasa tuh. Yang mau ngomong dia dulu rezekinya itu mungkin bukan terbatas ya. Mungkin ada duitnya sekarang lebih luar biasa. Saya cuma bilang ketika aturan langit atau sunatullah, maka apa yang kita minta itu pasti akan dapat tanpa kita sholat sekalipun. Kuncinya apa? Ya positif. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Jiwa-jiwa yang bersih masuk ke dalam surga, udah ngerido dan diridoi. Udah cuma bilang itu aja. Udah sembuh cuma bonus. Kalau ditanya mas, sembuhnya kapan? Saya nggak tahu sembuhnya. Kalau saya bilang sembuhnya misalnya 4 kali terapi nih 3 bulan, berarti saya menyaksikan sama Tuhan dong. itu kasus yang unik ya. Tanpa saya bilang kejadian, kalau bicara kejadian keluarga besar ini, aku pribadi pun merinding. Sampai segitunya ya di rumah itu. Gini. Saya meminta tolong sama Allah, ya Allah tolong buka masalah orangnya seperti apa. Yang pertama. Kasus yang kedua Pak Nursin, gini. Masalah anak itu masalah orang tua. Hal yang paling ribet mungkin adalah ketika kita nerapi anak-anak. Apalagi anak-anaknya batita lah. Bayi 3 tahun. Oh, bayi 3 udah. tahun. Masalahnya apa? Kasus yang pertama, kasus masalah anak-anak. Saya tuh punya kasus, ini anak, masya Allah ya, lahir itu normal Pak Nursin. Lahir itu normal ini anak. Pas masuk bulan kelima, tiba-tiba kena hidrosepalus. Secara holistik gimana Mas Didi? Saya tanya dulu. Anak yang dilahirkan, dia tidak akan pernah mau tahu kenapa saya seperti ini. Yang saya interogasi adalah orang tuanya. Kenapa masalah anak, masalah orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, saya lupa suratnya, ketika Maryam hamil, nggak ada suami, dia dibully toh sama orang-orang di sana. Maryam pergi sejauh-jauh mungkin. Ketika Maryam nangis, Allah bilang, hei Maryam, kalau kau nangis, nanti anakmu ada apa-apa. Kau minta sama aku, kau happy sama aku, kata Allah. Ya udah. Nah, pertolongan Allah tuh lewat. Nah, ketika Maryam lahir, balik lagi nih ke kotaknya. Dihujat kan si bayi sama Maryam. Mungkin dalam kan Allah turunkan wahyu tuh. Nabi Isa bisa ngomong. Ya cuman bilang, masalah anak, masalah orang tua. Kalau psikologi orang tuanya terganggu, ini anak pasti akan masalah. Yang pertama. Yang kedua, makanan apa yang masuk ke dalam mulut orang tuanya pasti akan imbasnya ke anak. Karena apa? Ketika hamil kan panusin 2 ya dikasih makan ya. Anak sama ibunya. Ya udah. Saya berpikir, ini makannya bagus. Ini lahirnya normal kok, masuk bulan ke-5 tiba-tiba hidro. Udah. Saya tanya nih, benang merahnya apa sama orang tua ini? Oh iya mas, ketika anak ini lahir, saya fokus kepada bisnis saya. Sehingga saya totally nggak fokus pada anak ini dan istri. Udah. Oke, sekarang ini anak ini belum dibawa ke tempat aku ya. Just consult by phone. Udah, ingat saya bilang, kalau mau konsul sama saya ribetnya apa? Saya akan gali akar masalahnya. Udah. Bisa karena faktor medis, bisa karena faktor fisik, bisa karena faktor psikis. Udah, kan ini beriringan, seiring sejalan. Allah turunkan masalah di saat yang tepat. Kita mikirkan why-nya kenapa. Ya udah, tobat nih mas. Tobat orang dua orang ini yang mau ngomong anak itu nggak bisa ngapa-ngapain Pak Nursin. Misalnya cuma nangis tok. Nangis tok, sudah badannya dingin banget, pucet, udah tapi nggak kejang. Nah, ketika sholat ini orang tua ini tobat, minta maaf, tiba-tiba anak ini kulitnya mulai agak merah. Pak Nursin. Nangis satu jauh berkurang banyak. Ya udah,
silakan bawa ke rumah saya. Udah selesai, pas kebetulan waktu ini orang luar kota, karena saya nggak mungkin ke sana, dia suruh ke rumahku. Udah bawa ke rumah. Nah, ketika udah mulai main teknik terapi, ingat, saya selalu bilang gini, ketika saya mulai main teknik terapi pada klien, satu hal adalah saya selalu memberi ilmu gratis kepada itu pasien, klien. Kenapa? Saya nggak perlu bilang bahwa saya ikut pelatihan holistik ini sekian juta, ikut aku ini sekian juta, enggak. Tolong apa yang saya edukasi ke anak, terapinya apa, tolong rekam dan pelajari. Ketika saya mijitnya kayak gini, ibunya juga mijit kayak gitu. Pegang ini anak, ini kenapa, sampai ketemu. Jadi ibaratnya, logikanya gini Pak Nursin, kan tidak semua orang tuh punya duit. Tidak semua orang tuh bisa beli obat. Kenapa saya suruh kayak gitu? Ngejaga-jaga, kalau seandainya saya tidak ada di kota saya, dia bisa ngelakuin sendiri. Yang penting report every week itu harus desain ke aku, kemajuannya apa. Ya udah. Nah, ketika kayak gitu, pertama kali adalah setelah nerapi orang tuanya secara psikis, kan kalau dia hidrosepalus logikanya apa? Banyak cairan. Berarti ibunya apa disuruh? Kurangi minum banyak cairan. Apalagi yang lembab-lembab. Lembab itu apa pemirsa? Tepung. Ngaruh ke anak. Jadi kalau kita berpikir bahwa ya Allah, engkau telah uji anak aku dengan sakit ini, enggak. Ibunya cek kenapa? Makan apa? Udah, karena apa masalah adalah masalah orang tua. Ternyata orang tuanya yang jadi Pak Nursin, hobinya makan lembab. Logikanya air susunya wajar nggak jadi lembab? Sangat wajar ya. Nah, tengok deh orang tua kita zaman dahulu, banyak anak. Ketika bayinya tidak mau menyusui pada ibunya nangis. Berarti kan ada sesuatu bermasalah tuh di payudara ibunya. Apakah ibunya itu lagi masuk angin, emosinya nggak stabil, atau memang dia ada masalah secara nutrisi? Bukan tentang masalah, oh ini karena disantet orang, karena ini, enggak. Secara holistik dibahasnya seperti itu. Ya udah, logikanya aja, kalau orang secara fisiknya lemah, as a muslim, setan suka tempat yang lembab. Kalau kondisi kita lemah, logikanya setan seneng nggak Pak Nursin? Seneng kan? Ya udah, ini benerin ibunya nih pola makannya. Udah pelan-pelan dibenerin. Udah, nah saya ke anak ini cuma main terapi pijet. Sama bagaimana cara ngebedong orang tua zaman dulu Pak Nursin, pakai gurita, pakai kain. Udah tuh saya ajarin, saya belum kasih obat nih, karena kan anak bayi itu rawan ya dikasih obat karena usianya belum sampai 1 tahun. Udah pelan-pelan terapi sekali, ibunya istiqomah, bapaknya istiqomah, pelan-pelan ini ngecil. Kok bisa sih mas ngecil? Ya karena kan anak kan masih ASI dari ibunya. Kalau makanan ibunya bener, maka anaknya juga akan bener. Karena makanan itu seperti menentukan karakter kita nanti seperti apa. Ya udah. Nah masya Allah tabarakallahnya, ini rezeki orang tua ini makin bagus Pak Nursin. Ya udah. Loh, baru saya main nih masuk. Bu, ini anak kondisinya harus minum obat. Walaupun jadwal operasi udah ada. Udah ada jauh-jauh hari tuh. Kok nggak jadi mas? Skenario Allah yang paling indah kan Pak Nursin. Ya udah. Baru nih saya konsul nih sama guru. Udah, obatnya apa? Dikasihlah guru obat ajakan ini. Ya udah. Masya Allahnya progresnya tuh kalau nggak salah gini. Yang tubuhnya sebenarnya segini Pak. Segini ya. Udah kecil banget. Ya udah. Pokoknya apa kuncinya? Bersihkan hati orang tuanya everyday. Terus yang kedua, yang halal-halal itu wajib masuk. Yang ketiga apa? Makanan ibunya. Karena masih ASI kan ini anak, bukan empati. Ya udah. Jadi hal yang paling ribet mungkin adalah saya pribadi ketika nerapi anak-anak. Kenapa ribet ya tadi? Karena masalah anak balik masalah orang tua. Udah, kita nggak bisa nyalain anak-anak. Itu.
Jadi kalau berbicara yang paling Mas Dedi paling enak kasus apa saya bilang? Ya yang paling enak kasus apa ya aku bilang masalah psikis cuma temenin ngobrol doang selesai. Tapi yang paling ribet apa ya masalah anak-anak. Lah kita aja yang sudah berumah tangga, anak bertambah usia itu semakin berubah perubahan. Ini nanti makannya apa, ini apa, ini apa. Terus sih itu yang mungkin pengalaman pribadi, kasus-kasus yang memang saya tanganin. Makanya ketika teman-teman banyak bilang, mas sampean kok di sosmed itu suka posting. Saya tuh jujur jarang banget nerapi. Ketika saya posting sesuatu di sosmed soal cerita, treatmentnya apa, nutrisinya apa, kadang suka seperti itu saya nulis. Tapi kadang cuma cerita alurnya aja. Treatment pun paling saya sepintas nulis. Tapi langsung bilang, not sesuai dengan diagnosa holistik. Jangan pernah berdalih holistik itu hanya sekedar masalah ilmu ranting. Apa? Kalau bicara masalah holistik pasti kita berbicara masalah akar masalah ya Pak. Di dalam apa tanah. Kita menggali nih. Ada apa nih? Kok akarnya bagus, pohonnya jelek ya Pak ya? Udah, oh ini. Nah, makanya selalu bilang, ketika teman-teman, Mas kok Masya Allah ya kasusnya itu luar biasa, bla 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 bla. Ya cuma bilang apa? Ya karena Allah bicara ini. Guru kita bilang semakin menjauhi sunnatullah, maka dia akan mengejar kita. Ingat aja akhir zaman sebagai muslim. Itu sih pengalaman saya pribadi. Terlepas mungkin banyak kasus-kasus yang lain. Tuh, jadi untuk teman-teman di sini quote-nya adalah satu. Kalau pengen disayang sama makhluk langit, sama sang pencipta, sayangi diri sendiri dulu. Hargai diri sendiri dulu. Ketika bisa menghargai diri sendiri, maka Tuhan akan menghargai diri kita. Udah. Terus yang kedua, jangan pernah nengok kacamata masalah dari kacamata kuda kita. Tapi tengoklah dari kacamata kuda yang banyak. Biar apa? Konsep dakwah itu bukan menyalahkan, tapi mengajak kebersamaan biar ada solusi. Jangan lo di sini haram. Tapi solusinya apa? Udah. Yang ketiga, halal belum tentu thayyib ya Pak Nusin ya. Thayyib pasti halal. Kok kenapa Mas kayak gitu? Contoh, orang tipe lembab dingin biasanya cirinya apa? Gemuk. Itu banyak air, banyak kelembapan, timbulnya stagnasi. Pasti orangnya gemuk nggak? Ya udah, berarti solusinya apa Mas pengen kurus? Ya lo jangan makan lembab lah. Gantinya apa? Yang panas, daging, kuning telur, ayam kampung, banyak gerak. Ini nih holistik yang kadang kita nggak dibahas. Padahal ilmu ini udah diajarin di SD. Zaman dulu yang kita lupain. Itu aja sih dari saya pribadi Pak Nusin. Untuk teman-teman kalau untuk kontak boleh silakan untuk konsultasi atau apapun di nomor ini 0812 7181 5979. Insya Allah konsultasi saya jawab sebisa saya mungkin. Tuh, karena saya pribadi jujur bakti saya ke orang tua, mungkin saya tidak akan pernah menjawab konsultasi jam 5 subuh sampai ke jam 9. Kenapa Pak Nusin? Tugasku itu sebagai upik abu di rumah. Ya udah, tapi kalau saya udah dijawab, pasti saya jawab. Itu aja saya pribadi. Untuk teman-teman dari manapun yang mau konsultasi silakan sok monggo, apapun masalahnya selagi saya bisa bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengalamannya beliau ya, Mas Dedi ya. Ternyata walaupun konsultasi ketika ilmu holistik itu dipakai itu luar biasa sekali. Dan dari niatnya beliau yang Masya Allah walaupun by phone ya, tidak langsung ketika dicari akar masalahnya itu pun luar biasa. Dan yang bisa kita ambil hikmahnya itu adalah bagaimana pola tindakannya adalah memang mengacu pada menelusuri dari faktor X-nya ya. Makanya ketika tadi ketemu adalah syarat tobat dulu. Nah ini juga salah satu konsep yang sangat bagus. Maka mudah-mudahan informasi dan ceritanya Mas Dedi itu bermanfaat bagi kita semuanya, terutama sahabat holistik dan para khalayak umum ya masyarakat. Mudah-mudahan bisa tercerahkan
Dan tadi sudah disampaikan nomor by phone-nya ya, insya Allah. Jika mau konsultasi, silakan nomor itu di bel saja. Beliau akan setiap saat menerima ya, insya Allah ya. Mungkin tambahan Pak Nursi untuk teman-teman yang mau konsultasi atau sharing-sharing, saya insya Allah transfer ilmunya. Ya, silakan monggo. Kalau mau konsultasi atau minta transfer ilmunya silakan monggo sok. Tuh, nanti insya Allah dari situ banyak kecerahan. Dan saya akan tunjukkan belajarnya di mana dan di mana ilmunya. Karena ilmu Allah itu luas dan semoga bermanfaat. Baik, demikian saya holistik ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan Mas Dedi ini selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberi kesehatan yang Dedi, dan mudah-mudahan umur beliau umur yang berkah insya Allah, karena insya Allah ya artinya dibutuhkan orang banyak. Demikian yang bisa disampaikan ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan.